sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita menyanyikan satu lagu kebangsaan. Masih hafal nggak lagu Garuda Pancasila? Masih ya? Nah, untuk lebih semangat lagi mari kita mainkan lagu kebangsaan kita, ya, Garuda Pancasila. Oke? Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda silakan nanti kita akan membuat kelompok. Satu kelompok itu kira-kira ada 7 orang yang kita bagi. Kemudian nanti kita akan membahas sesuai dengan materi yang akan kita bahas tadi. Nah, kemudian anak-anak, ibu, kita akan mulai pelajaran hari ini, ya. Silakan ibu akan menerangkan materi pelajaran hari ini. Nah, ini ada nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Di sini kalian nanti akan diharapkan mampu menguasai menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Kemudian indikatornya itu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Kemudian mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara, kemudian mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nah, yang poin 4.3 menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Kemudian indikatornya poin 4.3.1 menunggu hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Kemudian 4.3 membuktikan nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara pemerintah negara. Kemudian 4.3 menstimulasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, itu adalah yang kita pelajari hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini? Itu adalah satu, mengidentifikasikan pembagian kekuasaan dalam pemerintah negara Republik Indonesia setelah amandemen. Kemudian peserta didik mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, materi pembelajaran kita di sini sistem ada 3 ya yang kita coba bahas hari ini. Sistem pembagian kekuasaan negara, kemudian kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian atau LPNK, kemudian nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu adalah tujuan dan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita ibu memaparkan materinya hari ini, ibu mau tahu dulu nih, ibu mau tanya, ya, apa beda pemerintah dengan pemerintahan? Nah, anak-anak ibu, siapa yang bisa menjawab apa itu pemerintah?
Nah, iya, terima kasih buat Anita. Ya, terima kasih jawabannya. Oke, berarti kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk membahas materi. Kemudian mengapa dalam penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila? Nah, sejalan berkembangnya waktu, cakupan pembagian kekuasaan secara horizontal ini bertambah sehingga mencakup 6 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Apa yang dimaksud dengan konstitutif? Konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini di Indonesia dijalankan oleh MPR. Nah, ketentuan ini ada dalam pasal 3 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sedangkan kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh Presiden sesuai dengan ketentuan pasal 4. Jadi Presiden punya kewenangan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan legislatif di Indonesia dipegang oleh DPR sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Bagaimana hubungan antara konstitutif, eksekutif, dan legislatif ini juga harus kalian analisa di tugas-tugas kalian. Ya, semacam jelas pengertian antara konstitutif, eksekutif, dan kekuasaan legislatif yang masuk dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, kemudian apa lagi kekuasaan berikutnya nih dalam pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia? Nah, tadi sudah disebutkan di awal kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu disebut juga di Indonesia dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nanti ketentuannya bisa kalian lihat di pasal 24 ayat 2. Kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ana je ana pakai ini dulu. Hanya buat tahu video. Ketentuannya dalam pasal 23E ayat 1. Sedangkan kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan suatu bentuk kebijakan moneter, mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan moneter ini di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia, yang mana bank tersebut menjadi bank sentral di Indonesia. Dan ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur di dalam undang-undang. Nah, semakin jelas sekarang tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Baik, selanjutnya saya teruskan pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara vertikal? Yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang semuanya diatur di dalam undang-undang. Nah, ini pembagian kekuasaan secara vertikal. Nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan di dalam materi bab 4 semester 1, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, bagaimana pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia? Pembagian secara vertikal di Indonesia adalah hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, di mana hubungan itu terjalin sebuah koordinasi, pembinaan, serta pengawasan
siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan bidang kewilayahan. Nah, hal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu asas desentralisasi? Asas tersebut menyatakan bahwa ada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, ataupun kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di negaranya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, dan moneter serta fiskal. Nah, kita sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Kita simpulkan dulu sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini. Materi yang bisa kita simpulkan bersama yaitu Indonesia menerapkan teori trias politika, tetapi sebagai konsep pembagian kekuasaan, bukan trias politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan. Artinya, di Indonesia tidak ada pemisahan kekuasaan atau tidak ada pemisahan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Karena apa? Dalam pemisahan kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga negara yang satu sama lain berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Contohnya dan mereka juga. Nah, kalian kerjakan nanti di forum 11 yang ada di kelas kalian masing-masing di Google Classroom. Nanti saya bagikan password kelasnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga penjelasan saya dan manfaatnya menambah pengetahuan kalian semua. Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan membaca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan materi tadi, ya kan, kita sama-sama udah dengar. Kemudian kalian juga kemarin mungkin sudah membaca. Nah, ada nggak yang mau bertanya dari penjelasan materi yang kita saksikan tadi dalam video pembelajaran? Siapa yang mau bertanya setelah kita melihat penayangan video pembelajaran tadi? Anak-anak, ada yang tidak belum mengerti, silahkan. Siapa mau bertanya, anak-anak? Ya, silahkan hari ini. Apa perbedaan trias politika John Locke dengan trias politika Montesquieu? Nah, ada pertanyaan kali. Apa perbedaan trias politika dari John Locke dengan trias politika dari Montesquieu? Anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ariel? Ada yang bisa? Silahkan. Silahkan, ada yang jawab? Luffy? Luffy? Oke, siapa anak ibu yang bisa menjawab pertanyaan Ariel tadi? Ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan Ariel? Siapa? Oh, silahkan Dara. John Locke memakai teori federatif, Sedangkan Montesquieu memakai teori yudikatif. nah, itu dia. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ariel tadi? Kekuasaan teori federatif, sedangkan Montesquieu memakai kekuasaan yudikatif. Iya, benar. Nah, itu dia. Kalau John Locke itu memakai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu itu dia memakai teori trias politika yang membagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, akan dijelaskan sekarang nanti ya. Kalau John Locke
membagikan kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan legislatif. Federatif. Itu Lutfi. Kemudian, nah coba. Terima kasih Lutfi sudah menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Lutfi. Oke, itu jelaskan akan lebih jelas ya. Kontras politika yang diteorikan oleh John Locke itu mengumpulkan tentang John Locke membagi kekuasaannya menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif yang dipakai oleh Indonesia. Montesquieu atau John Locke? Montesquieu. Nah, Montesquieu. Oke, berarti yang di sini ya yang disempurnakan oleh Montesquieu. Nah, kemudian ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Ariel tadi sudah mau bertanya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang mau bertanya ya. Nah, yang ibu mau tanyakan adalah apa perbedaan kekuasaan di Indonesia yang menggunakan distribusi of power dengan kekuasaan negara lain yang menggunakan separatis of power. Coba, ada yang tahu? Nah, separatis of power. Apa itu separatis of power? Ada distribusi of power. Nah, distribusi of power, distribusi artinya pembagian. Ya. Kalau separatis of power berarti pemisahan kekuasaan. Nah, jadi perbedaannya adalah di Indonesia memakai sistem pembagian kekuasaan, sedangkan negara lain memisahkan kekuasaan. Oke, di sini coba ibu jelaskan dulu ya sistem pembagian kekuasaan yang dimaksud dengan distribusi of power. Nah, mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia itu memakai dengan kekuasaan yang distribusi of power, di mana semua lembaga negara itu melakukan kekuasaannya secara check and balance, ya, di mana semua kekuasaan atau lembaga negara itu mempunyai kedudukan yang sejajar, ya. Kita tahu bahwa, coba kita lihat di sini. Nah, menurut Undang-Undang Dasar setelah diamandemen, ya Nana, setelah diamandemen itu semua mempunyai kekuasaan yang sejajar. Mau baik presiden, BPK, DPR, MPR, DPR, MA dan MK. Ya, coba ibu jelaskan sedikit lagi. Nah, di sini dalam teori kekuasaan di Indonesia, sistem kekuasaan Indonesia itu ada terbagi menjadi 6 sistem kekuasaan. 1, ya di sini MPR. Bisa lihat MPR? Nah, di sini MPR, ya. MPR mempunyai kekuasaan yang namanya konstitutif, ya, di mana kekuasaan MPR itu adalah kekuasaan yang bisa mengubah dan membentuk undang-undang dasar. Ingat, undang-undang dasar itu namanya kekuasaan konstitutif. Kemudian kita melihat lagi kekuasaan DPR. Nah, DPR, kekuasaan DPR di situ kita sudah tahu bahwa kekuasaan DPR itu adalah DPR, DPD adalah kekuasaan yang bagaimana? Legislatif. Apa artinya? Membuat undang-undang, ya, membuat dan membentuk undang-undang. Kemudian presiden kekuasaannya yang bagaimana?
dan MK. MA, MK. Nah, itu bagaimana? Apa nama kekuasaan yang dipegang oleh MA dan MK? Adalah kekuasaan bagian kehakiman, yaitu apa? Yudikatif, ya, di mana memproses peradilan, ya. Kemudian BPK. Apa kekuasaan yang dipegang oleh BPK? Adalah eksaminasi, benar. Eksaminasi artinya pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Nah, kemudian ada lagi apa ini? Bank Indonesia. Kekuasaan yang dipegang oleh Bank Indonesia adalah kekuasaan moneter. Artinya apa? Keuangan, benar, ya. Artinya mengendalikan keuangan pembayaran nilai rupiah, ya. Jadi Bank Indonesia itu mengendalikan nilai mata rupiah, ya. Nah, kemudian yang lainnya, kemudian itu KY udah dikasih. Nah, itu adalah kekuasaan Indonesia sesuai dengan pembagian distribusi of power, ya, perbaikan setelah adanya amandemen. Kemudian hal yang diperbaiki dalam sistem presidensial Indonesia itu adalah pemilihan presiden secara langsung. Setelah diamandemen, di Indonesia diadakan pemilihan presiden secara langsung, ya kan? Kan ada pemilu, kita bisa memilih langsung orangnya, ya kan? Tidak lagi perwakilan, ya. Nah, kalau sebelum amandemen bagaimana? Kita tidak bisa memilih, yang memilih adalah MPR, ya. Nah, MPR yang memilih. Kemudian kita cuma memilih partai politiknya saja. Jadi kita tidak bisa memilih pribadi atau orangnya langsung. Nah, kemudian sistemnya bikameral, artinya di dalam pemerintah di dalam DPR itu bikameral itu ada kekuasaan dalam legislatif, ada kekuasaan pada DPR, ada kekuasaan pada DPD, ya. Ada kekuasaan kalau DPR itu mengeluarkan undang-undang, membuat undang-undang, membentuk undang-undang, dan kalau DPD itu khusus dengan pembuatan undang-undang yang ada hubungannya dengan undang-undang tiap-tiap daerah. Ya, apa-apa aja potensi-potensi yang ada di daerah itu DPD berhak untuk memberi masukan, ya, memberi persetujuan untuk perkembangan tiap-tiap provinsi, ya. Jadi selalu ada bersinergi, ya, antara DPR, DPD. Kemudian mekanisme check and balance. Nah, itu dia. Apa mekanisme check and balance? Kita tadi sudah tahu di sini, ya. Presiden dalam beberapa kebijakan tertentu perlu pertimbangan persetujuan DPR. Artinya gini, walaupun semua nanti misalnya ada pelantikan ketua BPK, itu sebelumnya BPK itu juga harus disetujui oleh DPR. Jadi semua yang dilakukan antara lembaga-lembaga negara itu saling check and balance. Jadi nggak bisa presiden mengesahkan sendiri, memilih sendiri, itu tidak bisa. Harus ada persetujuan dari DPR, kemudian dipertimbangkan oleh DPD. Nah, seperti itu juga yang lainnya. Jadi ya kita harus punya pikiran positif bahwa sesuatu itu tidak bisa sebenarnya dilakukan semena-mena, ya kan? Semuanya harus ada apa? Harus ada pemeriksaan, harus ada yang diangkat-angkat ini, ya, oleh presiden. Itu harus ada rekod yang bagus, rekod yang baik dalam pekerjaannya sehari-hari, ya, nggak boleh sembarangan, ya. Kalau misalnya ada aja nanti presiden memilih,
nggak bisa. Ini dulu dia sudah pernah terkena kasus korupsi. Nah, pejabat tersebut mungkin tidak akan bisa diambil atau diangkat. Itu efeknya. Berarti ada check and balance, ya. Nah, itu ya. Oke. Kemudian di sini dalam pemberian kekuasaan. Nah, dalam yang keempat, poin keempat, pemberian kekuasaan yang besar. Awalnya sebelum amandemen itu presiden ya sangat berkuasa, walaupun legislatif itu ada di tangan DPR, tapi presiden berkuasa untuk mengapa? Untuk memberikan satu keputusan undang-undang tersebut bisa dipakai atau tidak, ya kan? Tapi saat sekarang itu keputusan itu semuanya diserahkan kepada DPR. Karena dikatakan di sini pemberian kekuasaan yang besar daripada sebelumnya kepada parlemen untuk melakukan legislasi. Legislasi itu adalah pembuatan undang-undang, Joko Widodo. Kemudian wakil presiden kita tahu siapa? Ma'ruf Amin. Nah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita tahu bahwa mereka bagaimana cara pemilihannya kemarin? Melalui pemilihan langsung, ya kan? Kita langsung, kalau misalnya kita langsung bisa memilih orangnya. Nah, kalau dulu tidak seperti itu. Nah, kemudian yang tadi kita katakan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri. Nah, dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri sesuai dengan bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri. Kemudian menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, kemudian setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian pembentukan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi mau tanya di sini, kira-kira siapa yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri? Siapa? Presiden. Kemudian apakah menteri bertanggung jawab kepada DPR? Apakah menteri bertanggung jawab kepada DPR? Kepada siapa menteri bertanggung jawab? Presiden. Kepada presiden. Karena yang mengangkat dan memberhentikannya adalah presiden. Jadi DPR itu tidak bisa memberhentikan menteri. Jadi yang memberhentikan menteri hanya presiden. Oke? Jelas ya? Nah, kemudian di dalam setiap menteri memiliki urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, nanti kita tugas kelompoknya adalah di sini. Ya, kita nanti membentuk tugas kelompok, silakan dikerjakan nanti. Jadi di sini udah ini ya, sudah jelas. Kemudian selain undang-undang dasar, dalam undang-undang dasar menteri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian diatur juga pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian. Ya. Itu ada gambaran tadi. Kemudian menurut Kepres, jadi setiap diangkat presiden itu pasti menterinya berganti, ya kan? Ya. Nah, setiap berganti. Nah, saat itu ini adalah peraturan presiden yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi tahun 2015, ya. Di sana beliau menerbitkan peraturan presiden tentang kementerian. Dikatakan kementerian menangani urusan nomenklatur. Ya, ada tiga bagian kelompok kementerian. Ya, jadi setiap pergantian presiden biasanya Perpresnya pasti berganti. Nah, jadi
Kalau ditunggu kok tiap hari ganti presiden memang harus karena menterinya juga berganti, presiden juga berganti. Mantap. Kemudian kita lihat kementerian, jadi ada ya satu kementerian yang menangani urusan nomenklatur. Kementerian secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kementerian kelompok 1 dikatakan kementerian yang tugasnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tegas disebutkan nama kementeriannya. Apa itu? Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Kenapa? Karena kementerian ini, ada yang tahu nggak? Kalau presiden berhalangan atau pergi ke luar negeri, berarti yang menjaga keamanan negara adalah mengganti presiden. Jadi instansi ini, ya, instansi inilah yang menjaga atau menjaga kestabilan negara. Kalau presiden sedang ke luar negeri atau melakukan hubungan internasional. Oke, apalagi ruang lingkupnya disebutkan di dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Nah, ini dalam hal ini sesuatu yang baru memang pada saat dikeluarkan, karena setelah dilihat dari perkembangan yang zaman lalu, pada masa lalu dan sekarang itu ada perbedaan. Dikatakan gini, satu kementerian itu harus saling berkoordinasi dengan kementerian yang lain. Misalnya kemarin zaman Menteri Susi, ya kan? Jadi ada kapal perang yang masuk ke Indonesia, ya kan? Jadi Bu Susi kan nggak punya kapal perang. Yang punya kapal perang siapa? Menteri Pertahanan. Jadi Menteri Kelautan bisa berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan untuk melakukan apa? Pengamanan wilayah laut Indonesia yang dianggap rawan dimasuki oleh kapal asing, ya kan? Jadi bisa bersinkronisasi, ya kan? Ya, bisa saling menjaga. Kemudian ada hal-hal lain, misalnya pariwisata melakukan sinkronisasi dengan misalnya dengan pertanian, ya kan? Nah, itulah ketentuan-ketentuannya, ya. Oke. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tentang distribusi of power? Silahkan. Separatis of power, pemisahan kekuasaan, distribusi of power, pembagian kekuasaan. Iya, benar. Itu jawabannya. Distribusi of power adalah pembagian kekuasaan, sedangkan separatis of power pemisahan kekuasaan. Nah, di Indonesia pemisahan kekuasaan itu dilakukan biasanya di luar negeri, dan di Indonesia yang berlaku adalah distribusi of power. Selamat mengerjakan kelompok, ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya, betul. Silakan memeriksa.
Oke, silakan dipresentasikan ya anak-anak ibu. Silakan menjawab pertanyaan yang yang sudah ibu sediakan. Silakan kira-kira nomor 1 tidak bisa berdiri. Silakan. Silakan. Nomor 1 silakan jawab pertanyaannya. Silakan. Legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Ya. Yudikatif, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ya, kemudian Menteri, jabatan politik dalam pemerintah sebagai pembantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan hukum dan penyelenggaraan pemerintah. Moneter, kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia. Eksaminatif, kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Otonomi kewenangan untuk mengatur kepentingan. oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan yang nomor 2. Bidang perekonomian, Kementerian Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agrarian dan Tata Ruang. Nah, itu dia. Terima kasih. Oke, jawaban dari kelompok 2. Silahkan kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agrarian dan Tata Ruang. Nah, itu jawabannya. Oke, berarti itu udah terselesaikan semuanya. Ya, berarti hari ini kita sudah menyelesaikan 3 kelompok. Ada tugas nanti, tugas mandiri, silakan kalian kerjakan di akhir nanti di jam 5 Ibu bisa terima melalui HP tugas-tugas dari kalian dari tugas mandiri. Setelah kita menyelesaikan kerja kelompok tadi, Ibu mau bertanya kepada kalian, kira-kira apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menjawabnya? Kira-kira siapa ya? Oh, silakan Arif. Apa kira-kira yang bisa kita dapatkan pembelajaran dari hari ini? Yang kami peroleh dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, kami mengetahui sistem kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi kementerian. Dan yang ketiga, implementasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Oke, berarti sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Kemudian
agar kita bisa menempatkan diri sebagai generasi muda untuk dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, kemudian diharapkan juga pada generasi muda agar selalu bekerja keras, disiplin, belajar, kemudian bertanggung jawab dengan apa-apa yang telah diketahuinya, ya. Jangan nanti kalau sudah berhasil itu kita malah lebih sombong, ya. Itu tentunya kita tidak harapkan. Jadi kalau misalnya kita sudah mempelajari pelajaran kita hari ini, kita sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, kemudian dari pembelajaran yang sudah selesai, hampir selesai, kira-kira siapa yang bisa memberi kesimpulan pada hari ini? Siapa? Oke, silakan Rama. Kesimpulannya adalah yang pertama ada konsep pembagian kekuasaan Indonesia terbagi dua, horizontal dan vertikal. Yang kedua, dalam menjalankan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, terima kasih. Terima kasih Buat Rahma yang telah membuat kesimpulan kita pada hari ini. Jadi semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan berfaedah untuk diri kita, kemudian bisa kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Ibu harapkan sebelum kita menutup perjumpaan pelajaran hari ini, Ibu ingatkan minggu depan kita akan mempelajari tentang kewenangan dan fungsi-fungsi kewarganegaraan, hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Jadi kalian bisa mempelajari tentang materi tersebut. Jadi minggu depan Ibu tinggal menjelaskannya saja. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas atau wakil ketua kelas ini. Silahkan wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Kita tutup pelajarannya. Silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa dimulai. Doa selesai. Oke. Kami Terima kasih anak